Demokrasi kita ini pertama kita harus belajar lebih dewasa lagi. Yang kedua harus jujur. Kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi. Menganut sistem demokrasi berarti begitu ada yang terpilih, kita sebagai masyarakat luas terima dengan siap untuk membenarkan yang salah. Dan mereka yang terpilih sekaligus harus sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Dan rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi ada di tangan rakyat. Maka rakyat punya hak untuk mengoreksi penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang sangat istimewa, jauh dari New York, Amerika Serikat, tapi beliau sangat tersohor di sini. Komentarnya luar biasa, kadang-kadang menggetarkan dunia juga. Wah, kok ini Ustadz bisa komentar soal politik lokal yang luar biasa, yang kadang-kadang kita pun barangkali belum sempat memikirkannya. Nah, beliau adalah Ustadz Samsi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak kehormatan. Waduh, saya yang kehormatan Ustadz. Ustadz lengkapnya Samsi Ali ya, Ustadz? Syamsi Ali. Ya. Syamsi Ali ya, Ya. SH ya tulisannya. Sebenarnya SY kalau Indonesia, kalau di Amerika pakai SH. Oke, Sebab jadi kalau SY pakai dibaca mereka Syamsi. Oke, jadi Ustadz mau ditulis yang Indonesia atau Amerika? Amerika saja. Oh, Amerika saja. Kenal. Jadi SH Syamsi. AMSI ALI. Ya. Nah, kalau di Amerika Ali biasanya Ali ya, nggak ada ya. Ali aja ya. Ustadz, terima kasih banyak. Tentu Sobat RH, saya biasanya memanggil dengan Sobat RH, Refli Harun. Ini bertanya-tanya, Ustadz lagi ngapain di Indonesia ini? Jadi kunjungan saya ini sebenarnya dadakan ya. Pertama memang ada beberapa undangan yang tertunda sebelum COVID. Tiba-tiba beberapa waktu terakhir ini kan agak menurun ya. Maka terjadi komunikasi, mereka mengharapkan saya hadir. Menurun COVID-nya atau menurun atensinya terhadap COVID? Saya kurang tahu persisnya di mana, tapi ada perasaan bahwa sudah mulai menurun gitu. Maka mereka kemudian ingin menurun takutnya sebenarnya. Iya. Maka saya diundang, salah satu diantaranya undangan dari Gubernur Sulsel untuk acara Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah, Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Bukan Nurdin Abdullah, Nurding ya. Nurding, ya karena sering makan ikan. Ikan, makan ikan. Iya. Jadi beliau mengundang saya untuk acara refleksi akhir tahun, ya menyampaikan hasil beliau selama ini dan juga syukuran selama 2 tahun menjadi gubernur. Dan saya diundang untuk memberikan ceramah agama. Tapi ada beberapa agenda yang lain. Tapi ada juga sebenarnya agenda tersembunyi. Jadi saya menghindari agenda tersembunyi itu hidden agenda. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Tapi kalau didengarkan oleh BIN susah ini. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Jangan khawatir. Tidak perlu panik dengan ini. Perlu panik, ya. Jadi saya sebenarnya buku saya yang saya tulis bersama dengan pendeta Yahudi itu diterjemahkan di Emirat Dubai dan diterbitkan di Timur Tengah, sekarang akan diedarkan. Dan saya sebenarnya dapat undangan untuk hadir dalam peluncuran buku itu di Dubai. Di Dubai. Tapi karena saya memang sengaja ingin menghindar, saya setuju buku saya diterjemahkan tidak apa-apa dalam bahasa Arab dan bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Buku yang ini saya tulis dalam bahasa Inggris. Dan pengantarnya Presiden Bill Clinton. Nah, jadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Hebrew, dan mereka luncurkan di Dubai baru-baru ini. Mereka mengundang saya. Tapi walaupun saya setuju untuk diterjemahkan buku itu dan disebarkan di Timur Tengah, tapi saya tidak akan hadir. Karena saya melihat bahwa buku ini punya nuansa politik yang cukup dalam. Oh, takutnya dipolitisasi ya? Ya, dan saya khawatir bahwa kehadiran saya itu seolah-olah menjadi justifikasi. Setuju bahwa itu adalah pembukaan hubungan diplomasi antara Emirat dan Israel. Saya walaupun dekat dengan banyak pemimpin Yahudi karena dialog antar agama, saya tetap konsisten bahwa saya tidak akan pernah setuju selama Israel masih menjajah tanah Palestina. Saya tidak akan pernah setuju untuk kalau itu orang Sulawesi Selatan betul ya. Harus begitu. Karena Sobat Era, saya paham dengan karakter orang Sulsel karena di Palembang itu saya tinggal di Lorong Bugis. Oh gitu. Nama lorongnya Lorong Bugis dan memang banyak orang Bugis di sana. Kalau Ustadz kan dari bukan Bugis ya kebetulannya.
Tapi masuklah dalam kategori Bugis Makassar lah. Jadi kita ini antara Bugis Makassar karena itu yang dominan kan. In between ya. Ya, sama kalau di Saudi kita ditanya kamu dari mana? Indonesia. Jawa. Oh, rupanya karena Jawa yang paling banyak gitu. Iya, sama saya dari Palembang. Padahal saya bukan Palembang, ibu bapak saya Ogan Komering Ilir. Iya, Ustadz. Orang kan pasti akan bertanya-tanya. Yeah. Kok Ustadz bisa di New York jadi imam, apa istilahnya di sana? Imam besar ya? Imam besar ya. Berarti saingan sama Habib Rizik dong berarti. Jadi imam besar masjid. Ya, jadi ini kata imam besar itu kan pemberian masyarakat ya. Sama dengan kiai sebenarnya. Kiai itu kan bukan sertifikat, nggak ada sertifikatnya. Tapi pemberian masyarakat. Ketika diakui oleh masyarakat, lalu kemudian diberikan titel itu. Ya, nah ini pernah dipertanyakan oleh teman kita Fadlizon itu waktu saya berseteru tentang waktu berkunjung ke Donald Trump itu saya kritikan. Saya kritik, mohon maaf jika saya menyinggung sedikit. Oh iya, dulu. Ingat sama saya kan itu, saya kritik. Dulu saya juga berbeda pendapat tuh sama Fadlizon tuh soal Donald Trump. Kan itu. Waktu kita wawancara di Setia Novanto dia. Iya, di TV One waktu itu kan wawancara kan. Jadi Pak Fadlizon kemudian mempertanyakan imam besar itu dari mana gitu. Nah itu kalau ingin tahu ya itu pemberian masyarakat. Jadi ketika kita menjadi imam di masjid besar di kota New York, lalu masyarakat menerima, maka dengan sendirinya mengatakan this is a grand imam. Ini adalah imam besarnya begitu. Dan itu sebuah pemberian. Jadi bukan karena sertifikat, bukan karena ijazah, bukan. Jadi saya memang imam di kota New York. Saya ini lahir di sebuah kampung terpencil ya di Sulawesi Selatan. Namanya Kajang. Kajang. Pakai G. Kajang. Iya. Karena tapi tulisannya N. Enggak memang pada. Tapi Kajang. Jadi orang Bugis itu ya begitu. Iya. Nah, jadi ini Kajang ini terkenal dengan doti-doti. Doti-doti itu jampi-jampi. Oh, nah, ini bisa lembek kepala. Jadi hati-hati. Doti-doti itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu. Jadi bahasa Kajang ini. Saya taunya mandre kalungku. Ya, jadi jampi-jampinya kuat, bisa lembek kepala kata orang. Nah tiba-tiba saya ini kan waktu kecil ya cukup nakal ya, suka berkelahi. Maka saya kemudian dimasukkan ke pesantren. Nah singkat cerita selesai di pesantren, saya dapat beasiswa ke luar negeri, tepatnya di Pakistan. Ya, apa di Lahore? Di mana? Bukan di Islamabad, International Islamic University. Universitas Islam Antarabangsa. Berarti Inggris ya anunya? Inggris Arab. Oh Inggris Arab ya. Sebenarnya kualitasnya cukup bagus ya. Karena universitas ini menggabungkan antara metode Barat dan Timur. Jadi ada penggabungan lah. Beda dengan kayak UIA Malaysia itu. Ya sama kira-kira begitu. Hanya saja ini lebih kuat sebenarnya karena bahasanya kuat. Kemudian guru-gurunya rata-rata dari Mesir, dari Saudi, kemudian ada ketamatan Inggris. Jadi kita merasa ini dibekali dengan baik. Kita siap di mana saja, baik di timur maupun di barat. Ya. Selesai S1, saya lanjutkan S2, lalu kemudian saya ke Saudi mengajar. S1 itu di universitas yang sama, S2 yang sama. Ya, jadi S1 saya tafsir, S2 saya perbandingan agama. Ya, lalu kemudian setelah itu saya menjadi staf pengajar di kantor dakwah di kota Jeddah, Saudi Arabia mengajar. Ya, sebagai pegawai negeri, bukan? Enggak, jadi memang kita dipekerjakan oleh Kementerian Wakaf, Kementerian Agama Saudi. Jadi bukan dari Indonesia yang langsung dari mereka ya? Dari mereka yang mengangkat kita. Dan karena di Jeddah itu ada hampir 50% penduduknya non-Muslim. Di Jeddah di Jeddah, Filipina, India, Sri Lanka. Ya. Saya baru tahu. Iya. Dan memang kota pelabuhan utama Jeddah itu. Dan orang asli Saudi sendiri kan sedikit. Ya banyak kan pendatang, Afrika dan sebagainya. Maka banyak non-Muslim. Kita kemudian diamanahi untuk mendakwai mereka sebenarnya. Kata halusnya. Tapi sekitar tahun berapa itu, Ustaz? 85, 86. 85, 86. Ya, jadi 2 tahun saya. Lalu di penghujung 86 itulah di musim haji, itu di tahun meninggalnya Ibu Tien. Berhajilah Pak Faisal Tanjung, Pak Tarmizi Tahir, Azwar Anas, kemudian Ali Alatas. Dan saya ceramah ke jamaah haji elit waktu itu, termasuk duta besar dari berbagai negara. Salah satunya itu duta besar Indonesia di PBB. Pak Nugroho Wisnumurti. Oh, Nugroho Wisnumurti. Beliau lah yang mendatangi saya. Nugroho Wisnumurti ya. Betul, beliau mendatangi saya dikatakan, "Dek, dari mana?" Saya dari Indonesia, Pak. Mau nggak kalau saya ajak ke New York? Saya kira bercanda. Loh, ada apa, Pak? Kita memerlukan seorang imam katanya. Karena kita baru membeli gedung untuk kita jadikan masjid. Saya iakan. Kenapa saya langsung mengiyakan? Karena saya memang sudah agak resah di Saudi. Karena ada persekusi. Ada 2 hal. Pertama karena perlakuan kepada TKW TKI kita. Ya. Nasionalisme itu muncul. Wah, itu sakit hati kita itu. Setiap hari kita mendengarkan cerita-cerita, keluhan-keluhan bagaimana wanita Indonesia, bagaimana para sopir yang diperlakukan kurang baik gitu. Marahlah kita kan. Tapi yang paling penting adalah saya waktu itu kok merasa tidak cocok dengan tinggal sebagai seorang muslim di Saudi ya.
Bukan berarti tidak cinta Mekah Madinah. Tidak ada iya. orang Islam yang tidak mau ke Mekah Madinah. Iya, tapi cerita di luar Mekah dan Madinah itu sering beda. Ada upaya penyeragaman tafsir agama masalahnya gitu. Jadi penyeragaman penafsiran agama yang saya tidak bisa terima. Bagi saya begini, Islam itu satu, ya, Quran dan Sunnah ya. Tapi ketika sudah sampai kepada pemahaman, maka kita diberikan hak yang luas untuk bisa berbeda. Nah, Saudi nggak mau menerima itu. Dan nggak ada kebenaran tafsir, kebenaran dan tunggal. Yang menjadi masalah lagi, orang-orang Saudi selalu melihat kita ini kok kurang. Kurang ilmunya, kurang imannya. Underestimate ya kan? Ya, karena jagungnya nggak panjang, nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, ya kurang imannya. Dan bukan dari Arab gitu. Ya, itu dia. Jadi dilihat sebelah mata lah. Maka saya kemudian, karena saya ini orang anak cukup nakal waktu kecil, cepat apalagi memberontak. Penampilan Ustadz nggak kelihatan. Ya, memang begini saya. Nggak seperti Tengku Zulkarnain. Ya. Nih, salam Tengku Zulkarnain. Salam sama Syekh Tengku Zulkarnain, Pak Kiai ya. Jadi begini, bagi saya pakaian itu adalah kultur ya. Selama menutup aurat. Mau pakai batik, mau pakai baju koko, mau pakai baju kaos, selama menutup aurat itulah pakaian Muslim. Ya, jadi jangan kita kemudian. Hitungannya menutup aurat ya. Karena Islam itu ketika sampai ke sebuah lokalitas, Islam tidak merubah kultur orang. Dan itu kehebatan Islam di Indonesia. Islam sampai di Indonesia, tetap kultur kita kultur Indonesia. Kultur Jawa tetap ada, kultur Sumatera ada. Tapi belum sampai bagian itu kita, Ustadz. Oh, belum sampai sana. Ya, silakan. Tadi baru bagian ke New York. Oh iya. Jadi dari sinilah kemudian saya diminta oleh Pak Nugroho datang ke kota New York. Sampailah saya di kota New York memimpin masjid kecil ini, milik warga Indonesia awalnya. Berapa orang? Besar sekitar 300-400 orang Jumatan itu ya. Itu milik Kedubes ya? Milik warga Indonesia. Warga Indonesia. Bukan Kedubes. Walaupun Pak Dubes ini penasehat di situ, maka beliau merasa bahwa perlu mencari imam. Lalu tahun 2001, ini baru saya 5 tahun ini, terjadilah 9/11 itu. Jadi serangan teror ke Amerika, ke kota New York. Maka tiba-tiba saya diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali acara-acara besar. Untuk menjadi jubir ya? Jubir ya. Termasuk konferensi pers pertama pimpinan agama menyikapi serangan ini. Saya mewakili komunitas Muslim ya. Padahal baru 5 tahun di Amerika, bahasa Inggris saya bahasa Inggris Bugis Makassar lah kira-kira begitu. Yang penting bisa dimengerti orang. Yang penting nggak tahu, penting saya sampaikan saja lah. Mau paham atau tidak gitu. Yang penting ada keberanian. Maka saya kemudian diminta mewakili komunitas Muslim, termasuk ketemu Presiden Bush pertama kali dia datang ke Ground Zero, hanya 2 imam yang diundang. Saya dan Afro-American satu. Jadi berdua. Kita yang kemudian mendampingi Presiden Bush. Afro-Amerika itu warga negara Amerika ya? Iya pasti. Ya, namanya Imam Ezekiel Pasha, imamnya Malcolm X, Masjid Malcolm yang terkenal di kota New York. Kamilah yang kemudian mendampingi Presiden Bush ke Ground Zero. Lalu kemudian ada doa bersama di Yankee Stadium juga, dihadiri oleh ratusan ribu orang. Saya kemudian diminta membaca doa mewakili komunitas Muslim. Itulah kira-kira awal sehingga saya terekspos. Nah, maka kemudian saya mulai dikenal, maka tahun Desember 2001 ya? Ya, 2001. Di ujung tahun 2001 itu tiba-tiba Imam Islamic Center, ini masjid rayanya kira-kira, walaupun di sana nggak diistilahkan masjid raya, tapi imam besarnya lah, masjid besarnya. Diwawancarai oleh New York Times, ditanya, menurut kamu siapa sih yang serang ini? Walter C ini. Apa kata dia? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Itu otak Yahudi semua. Marahlah Yahudi. Karena kota New York itu adalah kota Yahudi terkuat dunia. Kalau bukan karena uang dari kota New York, Tel Aviv itu nggak jadi. Nggak jadi. Marahlah masyarakat Yahudi. Akhirnya dia takut, dia pulang ke Mesir. Karena dia orang Mesir, profesor di Azhar. Nah, ketika Islamic Center itu kosong imamnya, saya kemudian diminta. Karena selama ini saya sudah mendampingi Bush, saya membaca doa di Yankee Stadium, saya wajah komunitas Muslim lah kira-kira begitu. Nah, disitulah kata imam besar itu tumbuh. Ketika kita menjadi imam di sebuah masjid besar, kemudian masyarakat menerima kita, ya masyarakat memanggil kita sebagai kiai kira-kira begitu. Tapi Bush nggak pernah ikut sholat kan? Michael Bloomberg yang pernah. Michael Bloomberg. Ini ceritanya lain lagi. Michael Bloomberg itu kan satu-satunya wali kota yang maju term ketiga kan? Kan undang-undang mentah hanya 2 term saja, 2 periode kan? Tapi ketika dia sudah mau berakhir periode kedua, dia merasa ekonomi lagi down, dia hanya mampu untuk menyelesaikan krisis ekonomi, maka dia maju lagi. Bloomberg itu Muslim ya? Yahudi. Ya, itu orang salah satu terkaya dunia kan? Jadi waktu beliau maju. Dia yang Bloomberg itu ya? Iya, Michael Bloomberg. Usahanya. Usahanya. Media Bloomberg. Bloomberg itu usahanya. Salah satu usaha itu. Kalau bahasa Plemanya kita bilang bukan Bloomberg tapi Blombo. Bloomberg. Bloomberg. Iya. Jadi beliau menjadi wali kota New York, kemudian dekat dengan kami. Dekatnya dengan kami itu karena 9/11. Jadi setiap kali ada acara tentang 9/11, saya kan memang dekat sama dia sebagai wakil Islam kan. Maka suatu ketika waktu mau maju
menjadi wali kota untuk ketiga kalinya, yang seharusnya undang-undangnya 2 kali, dia berhasil meyakinkan anggota DPRD New York untuk merubah undang-undang itu. Maka dirubahlah bisa 3 kali. Dan New York itu negara bagian ya, the state of New York. Ibu kotanya Almighty. Jadi begini, bukan. Jadi New York itu, kalau kita menyebut kata New York ada 2. Ada New York State, ada New York City. Iya, jadi New York State ya kan? Ya, New York State ini negara bagian. Tapi dalam negara bagian itu ada New York City. Tapi bukan ibu kota New York State. Bukan, Albany. Albany. Ibu kota New York State Albany namanya. Albany. Nah, tapi kota yang terbesar yang di Amerika bahkan di dunia barangkali adalah kota New York. New York City. Nah, wali kotanya itulah Michael Bloomberg. Nah, jadi tadi kenapa beliau salat di belakang saya? Waktu terpilih menjadi wali kota pada periode ketiga, itu dapat suara 75% lebih. Maka dia ingin berterima kasih kepada masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. Datanglah hari Jumat. Waktu datang hari Jumat, saya suruh dia duduk dengan kursi di garis depan. Dia mendengarkan khutbah kita 30 menit. Setelah saya khutbah, saya turun. Mimbarnya tinggi kan? Saya turun, saya katakan, Mr. Mayor, kita mau sholat, mau duduk di samping dulu atau di belakang, ada kursi disiapkan. Dia katakan, saya mau pray katanya, saya mau salat juga. Maka dia salat di belakang saya, dia sujud, dia rukuk. Nah itu salat politik, biasalah salat politik. Ya. Itu saya ingat teman saya di Hyderabad tuh, orang mana ya? Orang Amerika Latin. Waktu itu Idul Adha, pengen sholat juga dia, ikut juga dia. Ingin merasakan. Biasalah kalau musim kampanye kan biasanya rajin orang-orang ke masjid kan. Biasanya pakai haji itu kalau musim kampanye. Iya, jadi setelah itu gimana, Tad? Yang mananya nih? Artinya setelah jadi imam situ. Jadi saya jadi imam gitu, menjadi imam di Islamic Center. Di Islamic Center itu saya selain program-program yang sudah ada, saya buat lagi program 3 yang terbaru. Yang pertama adalah membangun komunikasi dekat dengan pemerintah setempat. Ini sengaja saya melakukan ini secara terprogramming, diprogramkan memang, karena ada orang Islam mengatakan ngapain kita kerjasama dengan pemerintah kafir gitu. Saya ingin merubah bahwa orang Islam itu kalau berada di sebuah tempat, maka kita harus taat kepada hukum setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar kita kan. Maka saya mendekat dengan pemerintah ya. Walaupun tantangannya tidak berat. Ada yang mengatakan kamu itu terlalu lemah, terlalu lembek, terlalu tapi kan itu strategi. Di Amerika mau perbaiki rumah kita saja kalau nggak ada izin gimana dong? Kalau hubungan kita dengan pemerintah nggak bagus gimana kita bisa melakukan sesuatu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama semuanya. Tidak hanya di Amerika, di sini juga. Di sini juga gitu. Jadi saya dialog dengan Kristen, dialog dengan Yahudi. Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa dengan Yahudi ini yang paling unik sebenarnya. Kalau Kristen udah biasa lah. Ya. Tapi dengan Yahudi ini kan dianggap sebagai musuh bebuyutan ini. Dan kita orang Islam punya konspirasi di belakang kepala kita ini. Orang Islam itu miskin, Yahudi yang jadikan kita miskin. Kita ini berkelahi antara kita, Yahudi yang rancang. Semua Yahudi lah. Itu ada di belakang kepala ini orang Islam. Dan Yahudi pasti masuk neraka gitu. Pikiran kita kan. Ya, itu kan dalam pandangan teologis bahwa selama tidak la ilaha illallah, itu kan tidak mungkin ya. Itu sudah keyakinan itu kan. Walaupun ada pendapat yang lain silakan saja, tapi keyakinan umum orang Islam selama tidak ada la ilaha illallah, tidak ada kunci surganya gitu. Ya kan gitu. Maka saya membangun dialog dengan masyarakat Yahudi ini tidak mudah, tuduhan macam-macam, tidak loyal kepada Palestina ya. Tapi justru saya melakukan itu dengan beberapa tujuan. Pertama karena saya memang tahu bahwa masyarakat Yahudi di Amerika sangat sedikit, hanya 5 juta. 5 juta, tapi menguasai 90% aset. Di seluruh dunia itu Yahudi hanya 14 juta. Hanya 14 juta. Makanya kalau mengistilahkan kalau umat Islam Indonesia saja meludah itu hanyut Yahudi itu. Hanya 14 juta kok di seluruh dunia ini. Ya. Tapi mereka menguasai. Padahal sebenarnya ada bahasa lain itu. Cuman Ustaz terlalu sopan meludah ya. Ada yang biasa buang air kecil. Gitu. Ya. Jadi pertama saya ingin belajar dari mereka. Kok mereka minoritas tapi kok bisa memberikan pengaruh yang kuat di Amerika itu. Tujuan saya adalah belajar dari mereka. Karena kita juga minoritas ya. Dan tantangan kepada masyarakat Yahudi tidak sedikit itu. Walaupun terkadang tidak nampak, tapi yang namanya anti-Semitism itu tinggi di Amerika Serikat. Even orang Eropa sekalipun ya pasti masih lebih. Iya, karena itu kan benih-benih Hitler. Bangsa Aryan itu kan anti-Yahudi kan. Nah itu Hitler. Jadi yang namanya orang putih, namanya white supremacy itu termasuk anti-Yahudi kan. Nah, maka anti-Yahudi itu tinggi. Tapi kenapa mereka bisa berhasil menghadapi itu? Dengan kekuatan ekonomi, kekuatan media, mereka punya lobby yang kuat. Tidak ada yang bisa jadi calon saja di Amerika tanpa disetujui oleh Yahudi. Itu Bernie Sanders, tahu nggak Bernie Sanders itu salah satu calon dari Demokrat. Itu sangat populer sekali.
Tapi selalu dikalah pada akhirnya. Kenapa? Karena dia anti Israel. Anti Yahudi. Anti Yahudi. Yeah. Bukan anti Yahudi, anti Israel. Oh, anti Israel. Ya, dia tidak senang. Lebih spesifik ya. Ya, dia tidak senang kepada kebijakan Israel. Iya. Padahal dia Yahudi. Makanya Kamala Harris di endorse karena dia pro Israel. Makanya semua calon pasti itu sudah lagu irama yang sama. Ya. Jadi tidak akan ada perbedaan. Nah, saya ingin belajar mereka, kok bisa ya mereka bisa mengontrol politisi. Ingin saya pelajari mereka, maka saya dialog Yahudi. Nah, strategi saya yang kedua sebenarnya adalah karena mereka punya kekuatan, suaranya didengar. Saya ingin masyarakat Yahudi ini bisa menyuarakan suara kita. Dan alhamdulillah berhasil. Di saat-saat kata halal, kata syariah begitu menakutkan di Amerika, kita berhasil meyakinkan Yahudi bahwa kalau syariah dilarang, maka kosher juga dilarang. Halakah itu hukum Yahudi juga harus dilarang. Iya. Jadi waktu itu karena rootnya sama kan? Sama. Iya. Jadi waktu lagi heboh-hebohnya pelarangan syariah anti syariah di Amerika, datanglah Rabi Yahudi kepada saya. Dia katakan, imam, itu artinya ustadz. Iya. Syariah itu apa sih? Saya katakan, kamu itu kalau makan yang biasa atau makan kosher? Kosher itu halalnya Yahudi. Dia katakan yang kosher. Kamu itu makan kosher karena alasan kesehatan atau alasan hukum agama? Ya hukum agama. Saya katakan, saya juga kalau makan itu pasti yang halal, saya bilang. Walaupun kami yakin itu yang sehat, tapi alasan pertama adalah karena hukum agama. Itu adalah syariah bagi kami. Lalu saya tanya, kamu disunat atau tidak? Dia katakan iya. Saya katakan saya percaya itu, tapi makanya nggak perlu perlihatkan, saya bilang. Bukan nggak perlu perlihatkan, nggak perlu dibuktikan. Ya, nggak perlu dibuktikan. Saya tanya, kamu itu disunat gara-gara alasan kesehatan atau alasan agama? Dia katakan alasan agama. Saya katakan sama, saya juga disunat. Alasan agama, saya bilang itu syariah bagi saya. Jadi saya bilang kalau sampai syariah dilarang di Amerika, hukum Yahudi juga harus dilarang, saya bilang. Mereka dilarang juga makan babi kalau nggak salah ya. Mereka nggak makan babi. Gitu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ini teman kita pendeta Yahudi di mana-mana membela syariah. Nah, ini kan strategi kita dalam dakwah kan. Bagaimana orang kuat bisa kita pakai untuk menyuarakan suara kita. Maka di saat Donald Trump naik, bayangkan tantangan yang kita hadapi itu. Donald Trump itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Tahun 2017 mengeluarkan peraturan namanya Muslims Ban, pelarangan orang Islam kan. Itu dimulai dari 6 negara. Sudan, Suriah, Irak, Iran, Somalia, dan Libya. 6 negara dulu. Ini percobaan. Itu bentuknya apa? Presidential decree. Berarti tanpa persetujuan parlemen dong? Apa? Kalau harus persetujuan parlemen pasti ditolak. Karena mayoritas Kongres. Tapi kok bisa gitu ya? Ya bisa, namanya decree. Iya, karena itu HAM soalnya masalahnya. Iya, hak presiden kan? Iya, harusnya itu. Kalau di sini harusnya approved by the parliament. Parlemen ya. Di sana ada decree, presidential decree. Dia keluarkan itu. Dan 6 negara dulu. Tapi menurut Giuliani, itu mantan wali kota New York yang menjadi personal lawyer, attorney bagi Donald Trump, bahwa memang presiden mencari pembenaran hukum untuk melarang orang Islam masuk Amerika dengan cara apapun. Karena salah satu penyebab perkembangan Islam adalah imigran. Maka dia ingin melarang orang Islam. Maka tantangan yang kita hadapi luar biasa. Selain itu kan memang dia membangun image bahwa orang Islam itu musuh Amerika. Dia selalu mengatakan orang Islam itu berbahaya. Islam itu agama, ideologi yang sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati. They hate us. Islam itu membenci kita. Itu selalu disampaikan di mana-mana. Maka yang tumbuh kemudian adalah environment, lingkungan yang begitu benci kepada kita orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Di saat-saat seperti itu justru banyak teman-teman non-Muslim kita yang membela kita. Termasuk Yahudi-Yahudi yang telah mampu kita yakinkan tadi itu. Nah, itulah namanya dialog. Maka saya ini ketika menjadi imam di Islamic Center tadi, yang punya embel-embel imam besar itu. Berapa ininya kapasitasnya? Oh, luar biasa. Itu sholat Jumat kita minimal 2.000 orang. Besar, ya besar. Banyakan di sana orang sholat Jumat dibandingkan di tentu Istiqlal lebih banyak. Oh, Istiqlal lebih banyak. Kalau Istiqlal ya jangan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi dialog antar agama ini dengan pemimpin tokoh-tokoh dan yang ketiga adalah membuka kelas khusus mu'alaf ini. Nah, waktu saya jadi imam di situ, karena terkadang kita nggak menangani secara khusus teman-teman Muslim non-Muslim yang belajar Islam ini. Maka di saat mereka ingin tahu tentang Islam, maka mereka benci tentang Islam, kita mengumumkan siapa yang belajar Islam silahkan datang. Saya punya kelas, bukan kelas tapi forum, Islamic Forum for Non-Muslims. Jadi forum Islam. Kenapa saya menamai forum? Supaya orang Amerika tidak merasa diajari. Kalau kelas kan ada guru. Jadi kalau forum seperti dialog gitu. Dialog. Jadi saya tidak ingin memposisikan diri sebagai guru kan. Nanti akan mengatakan who are you? Siapa Anda mengajari saya? Saya American man, kayak gitu kan. Saya orang Amerika lebih hebat, lebih berpendidikan kan begitu. Maka kita istilahkan forum. Ternyata membludak orang Amerika datang. Ada yang sungguh-sungguh belajar Islam, alhamdulillah minimal 70% masuk Islam. Pada akhirnya
Ada yang Intel mungkin. Dan saya tidak pernah satu kata pun keluar untuk ngajak mereka masuk Islam. Saya hanya mengajarkan saja apa itu Islam. Ya. Ada yang memang Intel tadi itu. Datang dengar-dengar satu kesalahan yang keluar dari mulut kita itu akan langsung. Nggak kena, tidak ada kriminalisasi ulama di Amerika. Nggak ada ya? Nggak ada. Undang-undang ITE nggak ada di sana? Hanya kriminalisasi di internet saja. Jadi mereka akan menulis bahwa wah Syamsi Ali itu begini, tapi kalau nggak ditangkap gara-gara itu. Media framing jadinya ya? Media framing. Karena begini, pembusukan di media aja ya? Ya, jadi karena Islam ini kan salah satu bentuk pembusukan yang paling hebat itu di media massa. Ya. Maka mereka datang mendengarkan, satu kata keluar, mereka akan olah menjadi 1000 kesalahan. Nah, tapi alhamdulillah ada juga datang yang cuma mencaci maki. Di pintu saja dia menunjuk-nunjuk, mencaci maki, mengutuk-ngutuk gitu. Dan ini contoh yang saya ingin berikan, pasti sudah sering dengarkan di YouTube saya, sudah sering saya ulang-ulang. Ini ada orang putih namanya Matthew. Dia datang, di pintu saja, orang tinggi putih, orang bule nih. Dia mengutuk-ngutuk, yang dikutuk bukan saya. Yang dicaci maki bukan saya, Nabi. Bayangkan, orang Islam itu kalau nabinya dicaci maki, sakit hatinya. Ya, karena kita cinta kepada Nabi kan, ya ada sentimen, ada emosi situ. Maka saya sudah hampir marah juga itu. Apalagi dulu kan saya belajar silat, hampir melompat pula nih. Ya. Tapi kan waktu itu saya tiba-tiba berimajinasi, kalau Nabi Muhammad ada di samping dia ini, apa kira-kira Nabi Muhammad nempelin nggak? Atau nendang nggak? Saya mencoba ingat semua sejarah Nabi, belum pernah saya menemukan dalam catatan sejarah itu Nabi pernah nempelin orang gitu. Akhirnya saya diam. Saya katakan kepada teman-teman peserta yang lain yang banyak non-muslim itu, jangan direspon gitu, biarin aja. Setelah itu dia pulang, saya ikutin dia, sir, dia ngomong, yes, mau nggak jabat tangan? Sambil tersenyum, jabat tangan. Ya, dalam istilah saya, rupanya senyuman orang Indonesia rumahnya mematikan itu. Setelah salaman gitu, dia pulang. Minggu depan datang lagi, itu hari Sabtu. Saya tanya, kok bisa datang lagi? Sudah mulai duduk situ. Dia mengatakan, beberapa malam terakhir ini katanya kurang tidur. Nah itu tadi kan saya bilang kajang kan jampi-jampinya kuat kan? Saya katakan rasakan jampi-jampinya orang kajang. Apa tadi istilahnya? Apa? Doti ya. Saya katakan rasakan dotinya orang kajang. Dia nggak bisa tidur. Saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang Sabtu lalu itu saya datang dengan image, persepsi yang salah itu, dan kata-kata yang kasar itu. Tapi kok kamu masih bisa salaman dan tersenyum, dia bilang. Orang Amerika kan feeling guilty kan? Merasa bersalah gara-gara itu dia nggak bisa tidur. Nah singkat cerita teman kita ini belajar Islam 6 bulan, alhamdulillah. Pada akhirnya dia masuk Islam. Nah, bukan cuma masuk Islam, sekarang jadi dai. Dakwanya apa? Bukan ceramah, tapi bagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway setiap hari Minggu. Namanya Matthew. Nah itu yang saya lakukan yang ketiga di Islamic Center ini. 14 tahun saya jadi imam di Islamic Center. Dari tahun 2001 sampai 2014 kemarin selesai. Dan setelah selesai itu kemudian saya mendirikan Yayasan Nusantara ini, Nusantara Foundation. Tujuannya pertama adalah... Ustaz nggak di sana lagi ya sudah sekarang? Nggak, sekarang saya memimpin Jamaica Muslim Center. Ini di Queens, bukan di Manhattan tapi di Queens. Ini juga besar. Bisa dilihat di YouTube itu saya kalau itu Jamaican malah. Jamaica ini nama daerah di kota New York. Bukan Jamaica, orang-orang Jamaica bukan. Kebanyakan jamaah saya Pakistan, Bangladesh, India. Mungkin banyak orang yang musik reggae gitu. Jamaican. Enggak. Jadi ini nama daerah kan di Amerika itu banyak daerah kan nama-nama negara ya. Nah, maka ini Jamaica namanya, maka masjid kita namanya Jamaica Muslim Center. Saya mimpin itu sekarang. Ini kalau kita Idul Fitri puluhan ribu orang di lapangan kita sholat ya. Nah, selain itu saya mendirikan Nusantara Foundation ini untuk tujuan mengenalkan kata Nusantara yang besar ini. Tapi bukan Islam Nusantara. Beda ya? Beda. Islam Nusantara itu terkenal belakang hari setelah Nusantara Foundation berdiri. Jadi nggak ada hubungannya ya. Nah, tujuan yang pertama, program pertama itu ingin mendirikan Mu'alaf Center tadi. Mu'alaf Center di kota New York. Di kota New York. Ya, karena banyak kan murid-murid kita mu'alaf nih. Jadi kita ingin bina mereka menjadi imam, menjadi dai. Saya bercita-cita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, imam di Amerika itu tidak lagi dominannya imigran. Karena kita ini punya masalah. Namanya juga imported imam ya. Jadi kultur kita kadang tidak sesuai, komunikasi juga tidak sesuai. Ya terkadang kita merasa tamu gitu. Akhirnya kita kadang nggak berani ngomong. Tapi kalau asli orang Amerika dari kalangan mu'alaf yang jadi imam, jadi dai luar biasa dahsyat. Karena dia merasa ngeledek-ngeledek pun dia bisa karena merasa America belongs to them kan begitu ya. Maka itu saya ingin mendirikan Mu'alaf Center. 3 tahun saya perjuangkan nggak jadi-jadi karena nggak terkumpul duitnya kan. Sampai di penghujung tahun 2017
Tiba-tiba saya dapat tawaran lokasi itu, tanah dan beberapa gedung tua di dalamnya, ingin dijual. Luas 7,5 hektar. Ketika saya melihat lokasi di itu New York, di Connecticut. Jadi 2 jam dari kota New York. Connecticut ya. Okay. Ketika saya melihat lokasi itu, saya tidak ingat lagi Mu'alaf Center, yang saya ingat pesantren. Maka saya langsung mengatakan, I will buy it, saya akan beli lokasi ini. Waktu itu nggak ada duit. Ya. Tapi saya iakan saja. Karena saya ingin mendirikan pesantren. Kenapa? Saya ingin Islam di Indonesia ini dikenal bahwa kita itu punya keunikan. Dan salah satu keunikan Islam Indonesia itu adalah pesantren. Tidak bisa, Islam Indonesia ini nggak bisa dipisahkan dari pesantren. Saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar. Islam yang kita yakini dan kita amalkan di Indonesia itu bukan Islam sembarangan yang ditakutin, tapi justru Islam yang dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, Islam yang menggandeng demokrasi, Islam yang menghormati wanita, Islam yang toleran, Islam yang menghormati minoritas. Itulah Islam yang kita ingin tampilkan. Tujuan kita ingin membalik stigma yang salah selama ini yang mengatakan Islam itu anti perempuan, anti minoritas, anti HAM. Kita ingin balik dalam bentuk kerja nyata. Intoleran. Iya, kalau Anda ingin tahu tentang Islam yang sesungguhnya, salah satunya tengoklah ke Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar dunia, tapi kita juga adalah negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Ya, setelah India dan Amerika. India, Amerika dan Indonesia kan. Begitu kira-kira. Ya. Itu sudah terbangun pesantrennya? Jadi lokasinya sudah kita miliki, gedung-gedung yang ada sudah kita renovasi, kegiatan-kegiatan pendidikan sudah mulai berjalan, tapi belum formal pesantren. Karena kita perlu beberapa fasilitas, asrama perlu, gedung sekolah juga perlu. Dan itu untuk semua bangsa? Ya, Muslim Amerika. Dan kalau kita berbicara Muslim Amerika, semua bangsa. Karena di sana itu ada Pakistan, Bangladesh, Arab, Afrika, semua ada di Amerika. Sudah lintas negara ya? Lintas ya, internasional kira-kira. Ustadz waktu datang sudah berkeluarga ya di sana? Sudah, jadi saya itu waktu tahun ketiga di S1 di Pakistan, saya sudah kembali menikah. Saya menikah dini ya, masih umur 23 tahun. Iya. Nah, istri saya masih sangat muda lagi, istri saya baru kelas 2 SMA. Biasa orang Bugis Makassar aja. Biasa. Karena saya di lorong Bugis ya. Kadang-kadang taman SD masih pakai celana pendek, dinikahin langsung. Jadi kemudian saya bawa istri ke Pakistan. Setelah di Pakistan saya ke Saudi sama istri. Jadi anak saya lahir pertama di Pakistan, satu. Di Saudi satu. 4 di kota New York. Berarti produktivitas cukup tinggi ya? Cukup tinggi dan semuanya produksi luar negeri. Produksi luar negeri. Tapi Ibu Indonesia kan? Iya, karena saya kan cinta produk Indonesia. Ini batik kan lokal produk kita tahu. Ustadz juga menyelesaikan studi konon ya? Ya, jadi kapan ngambilnya? Tahun 2007. 2007 selesai? 2007 selesai. Oh, 2007 selesai. Itu panjang. Sebenarnya saya mulai tahun 2002 setelah 9/11 itu ya. Tapi karena keadaan lah saya juga sibuk sekali, maka lama sekali baru selesai. By research ya? Ya, by research. Jadi di mana di Southern California? Southern California University. Ya, itu berarti jauh sekali. Ya, banyak online sih, banyak online. Oh, banyak online. Banyak online ya. Jadi kalau dulu karena di sana itu bisa digabung antara inland dan online juga. Dan dua-duanya diakui. Jadi zooming itu udah biasa. Ya, dari dulu Google. Kalau dulu Google belum ada Zoom. Oh, belum ada. Google Class dan sebagainya. Ya, Google itu ya. Ya. Ngambil soal apa? Disertasi. Politik Amerika dalam negeri. Saya itu komparasi tadi antara UN Charter dan Piagam Madinah. Ya, cuma belum dicetak sana. Karena saya nggak pernah. Apa itu? Anunya kelas apa? Syariah atau apa? Kalau hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Ya. Oh, UN Charter dengan Piagam Madinah. Apa uniknya? Hampir sama. Isinya hampir sama. Hampir sama. Orang tidak banyak tahu bahwa ternyata piagam PBB itu dengan piagam Madinah itu mirip sekali. Ya, penghormatan kepada HAM, kemudian menghormati human dignity, pemuliakan manusia, wanita, ya dan lain sebagainya, kemakmuran, keadilan, kan ada semua di situ. Yang ngambil tentang Madinah itu juga ada itu Profesor Endang Endang siapa gitu. Dari UIN Jakarta sebenarnya. Ngambil tentang Piagam Madinah juga, tapi dia kaitkan dengan konteks Indonesia. Dibukukan? Belum sempat. Ya. Nah tadi yang dibukukan buku tentang apa tadi? Saya menulis buku bersama pendeta Yahudi. Jadi betul-betul mix up gitu. Ya, jadi begini. Bukan per part begitu. Jadi per bab. Jadi saya bab pertama, dia bab kedua. Jadi begini, tadinya begini. Ini pendeta yang tadinya anti-Islam.
benci kepada Islam. Ketika Paus Yohanes meninggal dunia, Paus Yohanes Paulus kedua ya? Ya, Katolik. Ya. Saya diundang oleh TV Amerika untuk wawancara mengenai interfaith outreach Paus Yohanes. Usaha antaragama Paus Yohanes. Lalu di studio itu diundang juga pendeta Yahudi. Nah, ketika saya sampai di studio, sudah ada pendeta Yahudi di situ. Saya jawab tanya nggak mau. Di televisi di mana? Di CBS. CBS, ya. Nah, setelah selesai, akhirnya saya kasih kartu, dia kasih kartu ke saya. Kita pisah. 6 bulan kemudian, dia nelpon saya. Dia katakan, Imam mau ketemu. Ketemulah saya dengan dia. Ketika ketemu pertama kali, yang saya tanyakan sama dia, kenapa Anda dulu nggak mau salaman sama saya? Dia katakan ada 2 alasan. Alasan pertama, I was not sure. Saya tidak yakin kalau Anda Muslim. Karena ada stigma mengatakan Muslim itu Arab. Saya kan wajahnya pasti bukan Arab lah. Gitu. Maka Anda itu bukan Muslim itu. Yang kedua, I did not, past tense ya, past tense, Pak Fi'il Madhi. Saya tidak suka orang Islam katanya. Nah, kenapa Anda mau ketemu saya sekarang? Dia katakan karena saya udah lihat Anda beberapa kali TV katanya, dan looks like you a good ambassador. Kamu adalah duta yang baik untuk agama Anda gitu. Akhirnya kita dialog. Dia tanya saya tentang jihad, tentang syariah, pandangan kita kepada Yahudi, tentang wanita, macam-macam lah. Saya tanya satu pertanyaan, apa itu artinya terpilih? Ternyata dia jelaskan bahwa terpilih itu mirip ayat Al-Quran, cara penjelasannya di surah Ali Imran, ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu umat yang terbaik, terpilih dari Tuhan untuk mewakili yang namanya tauhid, monoteisme. Saya katakan kalau itu alasannya, kami sebenarnya lebih terpilih. Karena kami merasa ikut kepada Ibrahim, kepada Musa, bahkan kepada Adam, kepada Isa. Kalau Anda kan tidak percaya Isa dan Muhammad. Tapi kami percaya dari Musa, Daud. Jadi kami sebenarnya lebih terpilih dari Anda. Kita saling ketawa. Akhirnya kita saling ketawa dan mengatakan, what we can do, apa yang harus kita lakukan. Karena kita juga salah paham kan. Lalu kita sepakatlah untuk mengadakan pertemuan pertama imam dan rabi se-Amerika. Ini namanya summit, pertemuan tingkat tinggi. Imam dan rabi. Saya berhasil mengundang 25 imam. Dia berhasil di Amerika ya? Iya, se-Amerika Utara sebenarnya, Kanada juga. Di paginya di sinagog dia, sorenya di masjid kami, di Islamic Center tadi ini. Nah, waktu pertama ketemu 25 imam, 25 Yahudi, kita berkelahi mengenai Palestina Israel. Akhirnya begitu pindah ke masjid, saya berbisik sama dia, ini kalau begini terus nggak kita kemana-mana nih. Lalu dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba di pikiran saya itu timbul sebuah ide, pertanyaan. Saya bilang, coba kamu tanya kepada teman-teman kamu Yahudi, pertanyaan yang sederhana, kamu mau perang sampai habis atau mau damai? Saya juga akan tanya kepada Islam, pertanyaan yang sama. Nah, ternyata dia bertanya, saya bertanya kepada Muslim, dua-duanya kelompoknya mengatakan mau damai. Capek. Lalu saya mengatakan, kalau begitu kita sudah melihat yang namanya promised land, pulau idaman kita. Tinggal kita mencari cara gimana sampai kepada pulau idaman, ya tentu artinya damai di sini. Maka kita kemudian merumuskan program-program kerja lah. Itulah awal dialog saya dengan Yahudi. Columbus itu Tanjung Harapan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian suatu ketika saya dengan dia ini sedang dialog, moderatornya Chelsea Clinton. Anaknya Presiden Bill Clinton. Chelsea Clinton. Itu ternyata kan di audiens kan matinya lampu. Itu berarti bukan sudah selesai ya ke presidensi Clinton? Sudah selesai. Ya. Kan Clinton udah lama nih. Bush aja udah selesai. Ini sama Bush. Ini sama Bush belum? Masih Bush waktu itu tahun 2005. Lalu kemudian ini kan lampunya dimatiin tuh. Lampu hanya untuk kita saja. Saya dengan dia kan, dengan Chelsea. Begitu lampu tanya jawab, lampu dinyalain, ternyata ada Presiden Bill Clinton di situ, mantan Presiden Bill Clinton di situ. Sengaja. Katanya, surprise. Anaknya pun nggak tahu kalau bapaknya di situ. Dia mau surprise anaknya gitu. Setelah selesai dialog, Presiden Bill Clinton mendekati kita. Kalau di sana walaupun mantan kan masih dipanggil Presiden. Mr. President. Presiden Bill Clinton datang ke kita, dia katakan, kamu itu tadi ide-idenya bagus-bagus, dia bilang. Kenapa kamu nggak bukukan? Kita mengatakan, oh ya bagus juga, ya kita buka. Dia katakan, kamu buat draftnya, kalau draftnya selesai kasih ke saya akan memberikan pengantar. Kita kemudian menulis bersama dalam 3 bulan, dan itu cukup besar buku kita itu, sudah terjemah ke Indonesia. Judulnya Anak-anak Ibrahim oleh Mizan. Udah terbang, Mizan sudah menerbitkan. Udah terbit ya? Udah terbit. Ya dasar saya orangnya hukum tata negara sih. Nah, jadi Presiden Bill Clinton kemudian memberikan pengantar. Dan buku saya ini sekarang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Yang tadi mau diluncurkan dan sudah diluncurkan di Timur Tengah. Dan sebenarnya saya sebagai penulis kan harus hadir di situ.
Ya. Nah, karena saya berusaha menghindar untuk hadir di situ, maka saya kemudian buat alasan lah bahwa saya sudah ada agenda ke Indonesia. Oke. Nah, itu salah satu. Tapi alasan. Kan menarik ini pernyataan itu, seperti paradoks ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa ya dialog dan lain sebagainya. Tapi kok Ustadz tetap anti dalam tanda kutip ya soal Israel. Dalam hal ini kan Ustadz mengatakan tadi nggak mau hadir karena takut dianggap endorsement. Anti Israel bukan berarti anti Yahudi. Oke. Ya. Kita orang Islam ini nggak bisa tidak pernah musuhi orang karena agamanya. Oke, karena kelakuannya. Bahkan tidak musuhi orang karena ateis. Karena kelakuannya. Ya, karena kelakuannya. Ya. Israel menjajah Palestina. Ya. Dan bagi kita orang Islam, selama kita yakin la ilaha illallah, nggak ada yang boleh menjajah gitu. Yang bisa menguasai kita hanya Allah. Maka itu adalah panggilan imam bagi saya. Itu pertama. Saya sebagai bangsa Indonesia juga itu panggilan konstitusi. Ya. Selama Indonesia yakin bahwa semua bentuk penjajahan harus dihapuskan atas bumi ini, maka Indonesia tidak akan boleh mengakui Israel. Luar biasa. Karena itu Indonesia. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalau sampai Indonesia mengakui Israel, sebelum Israel memberikan kemerdekaan ke Palestina, berarti Indonesia menyalahi konstitusinya. Dan itu harus kita tegaskan itu. Dalam sekali ini. Iya. Jadi kalau kita buka hubungan ahli hukum dengan Israel itu bertentangan dengan konstitusi, terutama pembukaannya. Oh iya dong. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ustadz, waktu kita memang nggak banyak lah ya. Ada satu bagian lagi yang ingin saya tanyakan soal pasca Pilpres Amerika. Ini penting sekali ya. Iya. Kita tahu bahwa ini fortunately ya Joe Biden yang menang. Iya. Ini fortunately atau unfortunately? Insya Allah mudah-mudahan sangat fortunately. Fortunately, Joe Biden yang menang, dan yang agak menghebohkan, Joe Biden selama kampanye 2 kali mensitir hadis Nabi kalau tidak salah. Iya. Pakai pedang, pakai mulut dan hati itu kalau melihat kemungkaran dan lain sebagainya. Lalu satu lagi apa ya? Saya lupa itu. Ada 2 hadis yang dia sitir, dan kemudian tiba-tiba ya katakanlah ya, biasanya kan kita sensitif tuh. Yeah. Kita berharap wah ini jangan-jangan ini bisa berbeda nih Joe Biden dengan Donald Trump ya. Yeah. Itu pasca Pilpres, kita tahu bahwa dia akan dilantik pada tanggal 20 Januari. Cuman konon dengar-dengar tetangga kabinetnya sudah kebangun ya. Sudah. Kan 20 menteri aja kalau nggak salah, 15 atau 20 menteri. Ya, sekitar 20-an itu. Iya, nggak banyak, nggak kayak Indonesia. Ya, di keamanan, kemudian ekonomi, dan kemudian lingkungan hidup. Iya. Ya. Itu bagaimana? Ya jadi begini, kita harus pahami dulu bahwa Amerika itu adalah sebuah institusi negara yang kuat ya. Oke. Kita menggarisbawahi kata institusi. Iya. Nah karena institusi, maka yang menentukan itu bukan person. Iya, bukan satu orang pastinya. Ya. Kita di Indonesia ini kan secara institusi sangat lemah. Iya. Ya mohon maaf ini Prof. Yang kuat justru personnya. Iya. Terkadang saya lihat justru yang menentukan ini ketua partai. Bukan kadang. Itu anytime. Ya. Jadi anytime, anywhere. Saya biasa melihat kalau ketua partai tersenyum ya rakyat kita tersenyum. Kalau ketua partai nggak mau salaman ya rakyat kita nggak mau salaman gitu. Tapi di Amerika nggak seperti itu. Kenapa? Karena itu institusi. Ya. Maka perubahan presiden itu jangan kita euforia lah terlalu. Bahwa itu akan ada perubahan mendasar di Amerika. Ya. Namun demikian dengan pergantian presiden ini dari Trump ke Joe Biden, kita orang Islam merasa lega. Karena memang lebih kita banyak udara bebas mungkin. Ya dalam istilah saya, kalaupun tidak lebih baik, ya least evil lah. Oh, oke. Ya, evilnya lebih sedikit, mudaratnya lebih sedikit. Ini kayak demokrasi ya? Ya, aqallud darar. Maka menanya Biden ini pertama begini. Jadi beliau itu kan politisi yang pengalaman ya. Sudah menjadi senator sejak umur 25 tahun. Ya. Sudah pasti sudah banyak makan garam. Dan Joe Biden itu wakil presidennya Obama. Nah itu yang kedua yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, sudah menjadi wakil presiden Obama selama 2 periode. Dan selama Obama menjadi presiden, itu ada posisi-posisi tinggi yang diberikan kepada orang Islam. Wakil Menteri Luar Negeri, wanita muslimah dari India. Kemudian duta besar Amerika ke Oki, hafiz Quran umur 27 tahun. Ya. Dan yang ketiga ada special envoy, utusan khusus presiden ke komunitas muslim. Namanya Zarik dari Houston ketika itu ya, teman juga dekat. Nah ini semua ditiadakan oleh Donald Trump. Tapi yang terpenting selama Donald Trump ini karena memang dia rasis, itu terbangun semacam suasana yang anti-Islam. Maka harapan kita mudah-mudahan dengan Joe Biden ini semua ini akan kembali normal ya. Keadaan kemudian tidak terlalu anti-Islam, kemudian posisi-posisi penting juga diberikan kepada orang Islam. Dalam istilah saya begini, kita tidak mengharapkan pengistimewaan. Tapi kita harapkan adanya ruang
pergerakan yang sama. Ya, sesuai dengan komitmen konstitusi mereka kan? Iya. Jadi berikanlah kepada kami ruang yang sama agar kami bisa berkompetisi secara sehat. Dan insya Allah kita punya self confidence bahwa kita juga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada Amerika. Maka di zaman Biden ini alhamdulillah sudah mulai nampak ada hasilnya. Pertama, pendekatan individu yang sangat dekat kepada orang Islam. Kamala Harris sangat dekat dengan orang Islam. Namanya juga Kamala ya. Kamala, walaupun itu nama India ya. Tapi beliau sangat dekat kepada orang Islam. Makanya Joe Biden itu mengutip beberapa hadis, ya salah satunya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Ya, walaupun nggak sempurna karena masih ada sambungannya itu. Dan itulah selemah-lemah iman. Ya. Bila tidak menyampaikan itu. Dan waktu dialog pun, debat pun beliau mengucapkan insya Allah itu. Ya. Karena sedemikian seringnya berinteraksi dengan Islam. Dan sekarang ini beliau sudah mengangkat seorang pejabat tinggi, wakil direktur kebijakan di Gedung Putih, seorang wanita muslimah keturunan Palestina. Dan ini menghebohkan Israel. Karena dia muslim, Palestina lagi. Dan dia menjadi wakil direktur kebijakan, policy. Ya, ini kan kebijakan, jadi kebijakan legislasi nanti ke depan, itu akan banyak dirumuskan oleh perempuan ini. Dan juga beberapa posisi penting sekarang sudah mulai diberikan kepada orang Islam. Jadi memang kita bisa bernafas lah, lega dengan Joe Biden ini. Tapi saya kira yang terpenting bukan hanya orang Islam lega. Saya kira orang Amerika secara umum lega. Karena memang di zaman Donald Trump ini ada semacam apa ya, terlalu irasional lah, tidak masuk akal terkadang. Jadi ada joke tuh Ustadz ya. Jadi orang memamerkan kemampuan teknologi dia kan. Lalu orang Amerika bilang, wah kami baru saja mengoperasi seseorang, kami ambil otaknya katanya, kosong kepalanya dan besok jadi presiden Amerika. Donald Trump. Dan itu sampai sekarang sebenarnya memalukan tidak saja Amerika tapi demokrasi secara umum. Bahwa Donald Trump sudah dikalah dengan suara telak yaitu 7 jutaan dan sampai saat ini masih belum mengakui kekalahan. Dan jangan-jangan satu-satunya presiden Amerika Serikat yang tidak mengakui kekalahannya. Ya memang dalam sejarahnya dia. Iya, karena biasanya tradisinya sangat gentleman ya kan. Malamnya langsung mengakui. Contoh Al Gore itu kekalahannya hanya 3.000 suara dan dari satu tempat pemilihan Florida. Dan sempat berkonflik sampai ke Mahkamah Agung. Tapi malamnya udah mengakuin. Iya, begitu sudah selesai. Mengakuin. Ya itulah namanya demokrasi. Jadi Donald Trump ini memang sebuah ujian bagi Amerika sendiri dan khususnya bagi kami umat Islam. Maka begitu Joe Biden terpilih, kami merasa lega dengan penuh harap bahwa mudah-mudahan ke depan apa yang pernah dijanjikan dan juga harapan kita dengan karakternya sebagai orang yang lebih rasional, punya pengalaman dalam politik, punya menjadi wakil presiden Barack Obama, akan memberikan ruang kepada kita yang lebih luas, minimal, dan itu minimal sama dengan yang lain lah. Oke, satu bagian agak buru-buru sedikit, Ustadz. Saya tahu Ustadz ada janji setelah ini mengenai politik dalam negeri Indonesia ya. Saya pahami bahwa Ustadz bukan tidak memperhatikan, apalagi dunia yang tanpa batas ini kan. Internet di Amerika Serikat, sobat era sekalian, jauh lebih bagus dibandingkan internet Indonesia. Jadi kalau koneksi dan lain sebagainya justru lebih gampang kalau di Amerika dibandingkan di Jakarta kan. Kira-kira begitu. Jadi lebih mudah mau zooming, mau apapun seperti ke tetangga sebelah saja kalau misalnya kita mau telepon dan lain sebagainya. Apa komentar Ustadz dengan politik Indonesia terakhir akhir-akhir ini? Apa catatan yang penting? Ya, jadi saya kira begini ya. Yang muncul dari hati nurani. Kalau dari hati nurani saya begini, ada 2 hal. Pertama, dari perspektif agama, karena saya orang di bidang agama. Dan yang kedua, kebetulan saya belajar politik juga dari perspektif politik dan demokrasi ya. Dari perspektif agama, dalam sejarah kita pelajari bahwa terkadang memang ada masa-masa di mana kekuasaan itu mengalami kepanikan. Dan itu di saat tertantang. Kalau saya pakai ilmu gesture itu mimik itu muka Ustadz langsung berubah ngomong begini. Enggak, dan itu terjadi memang karena misalnya Fir'aun dengan segala kekuatannya ketika itu panik juga menghadapi Musa kan. Namrud yang begitu kuat, yang merasa ingin bisa melawan Tuhan di langit, ketika dihadapi oleh Ibrahim panik juga kan. Sampai dia mengatakan unsuru alihatakum, tolonglah Tuhan kita. Kok Tuhan harus diminta tolong gitu. Karena dia sudah kehabisan akal, sudah berikan logika, jalan satu-satunya adalah harus menghabiskan Ibrahim. Maka apa yang dia lakukan? Dia lempar Ibrahim ke dalam api kan. Nah itu kan kepanikan kekuasaan yang terjadi dalam sejarah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia ada kepanikan itu. Saya mengungkapkan saja ya bahwa memang dalam sejarah seringkali ada kepanikan kekuasaan yang terjadi seperti itu. Itu secara agama ya, ini sejarah dan itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus biasanya terbukti dari masa ke masa.
Yang kedua dari segi demokrasi saya kira, demokrasi kita ini pertama kita harus belajar lebih dewasa lagi. Yang kedua harus jujur. Kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi. Menganut sistem demokrasi berarti begitu ada yang terpilih, kita sebagai masyarakat luas terima dengan siap untuk membenarkan yang salah. Dan mereka yang terpilih sekaligus harus sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Dan rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi ada di tangan rakyat. Maka rakyat punya hak untuk mengoreksi penguasa dan kekuasaan. Wah, ini dalam ini. Dan oleh karenanya, jangan sampai kemudian di satu sisi kita menerima demokrasi sebagai sistem politik kita, tapi di satu sisi kita alergi untuk dikritik. Tidak hanya alergi, tapi diadukan. Kita malu-malu, itu kan kata halus itu. Ya, kita alergi untuk dikritik, takut untuk dikritik. Itu kan ketidakjujuran kepada demokrasi. Jadi kalau tidak mau dikritik, ya tidak mau dibenarkan, ya sudah katakanlah aja kita sudah tidak demokrasi lagi. Tapi ada penghalusan, Ustadz. Oh iya demokrasi, tapi kita demokrasi Pancasila. Hanya lama-lama Pancasila jadi kambing hitam. Ya, kalau begitu kan merusak Pancasila. Iya. Ya. Jadi saya kira memang kita harus jujur lah. Yang kita inginkan adalah kejujuran dan keadilan. Ya. Dalam sebuah kehidupan bangsa, di mana saja, dari dulu sampai hari kiamat nanti, ketika kebenaran atau kejujuran sudah tidak ada, dan kemudian keadilan tidak lagi diindahkan, maka berarti itu sudah merupakan awal daripada kehancuran sebuah bangsa. Saya tidak mengatakan ini quotation. Ini universal berlakunya quotationnya. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia ada di ujung kehancuran. Jika kejujuran dan keadilan tidak ada, maka itu awal kehancuran, dan itu sejarah. Dan juga kebenaran, maka itu awal kehancuran. Ya. Dan itu saya sampaikan kepada Presiden Bush kan. Ya, jadi waktu pertama kali saya ketemu Presiden Bush itu kan di mana-mana mengaku sebagai Tuhan itu bersama Amerika. God is with America. Ya, karena ada di duit dolarnya itu. Ya, jadi Tuhan bersama Amerika. Lalu kemudian dia mengatakan, Anda bersama kami atau lawan kami? Ya kan ada waktu itu slogannya kan? Maka waktu saya ketemu Presiden Bush itu saya salaman sama beliau. Saya katakan, Mr. President, indeed God is with truth and justice. Sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Dia melihat saya nggak tahu apa dia paham. Kalau dia pintar pasti dia akan paham. Iya. Tapi kan saya baca ada toy, ada boneka di New York atau di Washington, no brain gitu, nggak ada otaknya. Ya. Tapi George Bush itu ya. Ya, itu bahagian dari ekspresi kebebasan. Dan kebebasan itu adalah esensi demokrasi. Kalau kita alergi kepada kebebasan yang ada, maka berarti kita alergi kepada demokrasi. Walaupun memang sebagai bangsa kita punya sopan santun memang. Tapi bukan atas nama sopan santun kemudian kita sekam, kita kemudian sopan santun itu is a choice ya, tapi bukan hukum. Iya, artinya itu pilihan tapi bukan hukum. Benar sekali. Jadi demokrasi itu kan sebuah tatanan yang kita terima bersama ya. Kita terima segala yang baik dan konsekuensi juga dari demokrasi. Kalau kita mengkritik keras, kita lembut, itu adalah pilihan kita untuk bersopan santun. Tapi begitu kita mengkritik keras, bukan berarti kita kemudian dihukum. Ya, itu ekspresi kebebasan. Ekspresi kebebasan ini menjadi esensi dari demokrasi. Demokrasi yang tidak menghargai kebebasan itu bukan demokrasi, demokrasi kan. Ya, itu adalah kegilaan. Dan oleh karenanya, ya selama kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, maka ekspresi kebebasan harus dihargai. Sepahit apapun itu. Ini kutipan juga yang menarik. Ini saya baru menyampaikan selamat ya kepada para menteri yang baru dilantik ini. Saya menyampaikan khususnya kepada Menteri Agama karena saya di bidang agama. Tentu saya tidak perlu mengomentari perdagangan ya teman kita Sandi Aga, tapi bukan perdagangan dia pariwisata. Pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Ya, jadi khususnya kepada Menteri Agama, karena beliau kemarin dalam pidato awalnya menyatakan bahwa salah satu prioritasnya adalah membangun ukhuwah ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah. Kan ini kan istilah udah lama kita dengarkan. Maka kita tantang Basyariyah itu ukhuwah umat manusia ya. Kemanusiaan. Ya, termasuk dialog antar agama di situ ya. Kemudian ukhuwah Wataniyah itu artinya sebagai bangsa Indonesia ya. Ya, dan ukhuwah Islamiyah ini antar umat Islam. Saya menitik beratkan kepada ukhuwah Islamiyah ini. Jadi untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah itu, mari kita sebagai menteri harus menciptakan suasana yang kondusif gitu. Jangan justru menteri kemudian justru mecah belah ini. Satu dipeluk, satu ditendang. Satu diinjek, satu diangkat. Itu nggak bisa. Itu politik belah bambu. Jadi kalau mau membangun ukhuwah Islamiyah, kalau ada teman-teman kita di luar di pinggir jalan yang marah-marah, kita yang merasa lebih berakal, lebih berpendidikan, punya otoritas, ayo kita rangkul mereka itu kan.
Anggaplah mereka kita anggap itu anak nakal itu. Anak-anak kita yang sedang nakal yang perlu kita bujuk, kita perlu didik. Itu pun perspektifnya masih subjektif juga ya kan? Makanya, jadi jangan kemudian ada di antara... Jangan yang di pinggir jalan itu yang benar, jangan-jangan. Ya. Artinya ini anggaplah, kita berbicara anggaplah rasional, ini sesuatu yang normal saja. Ya, kalau ada yang di sana emosi, ya kita yang punya kewajiban untuk mendinginkan, menyabarkan. Jangan kemudian orang emosi ditambah lagi emosinya gitu. Kalau kita berbicara ukhuwah ya, jadi menteri harus menyatakan sesuatu yang suasana yang kondusif, jangan mudah menuduh, jangan mudah hanya menyalahkan. Ya, jangan justru menjadi elemen untuk memecah belah. Ya. Justru harus hadir di situ karena pemerintah dalam bahasa Arab itu ra'i. Ra'i itu penggembala. Ya, itu bahasa teman-teman Kristiani karena gembalaan ya. Nah, rakyat itu adalah ra'iyah. Artinya yang digembala itu. Ya, dan kata rakyat ini yang dijaga, yang diayomi, yang diperhatikan gitu. Dan pemerintah memperhatikan. Ya bukan sebaliknya, jangan sampai rakyat ditelantarkan gitu. Jadi apapun keadaan rakyat kita itu adalah kewajiban pemerintah untuk merangkul mereka, mengembalikan mereka. Mungkin kalau bahasa dakwah, kembalikanlah mereka ke jalan yang benar kalau kita merasa bahwa mereka sedang berada di luar jalan yang salah. Itu kewajiban pemerintah, saya kira begitu. Oh, luar biasa ya. Saking luar biasanya mulai muncul NG-nya, angnya ya, kewajiban. Begitulah kira-kira. Iya, Ustadz, saya banyak terima kasih Ustadz sudah bersedia untuk dicecar. Ya, dicecar itu dialog cerdas secara refli. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan dicecar show yang lebih lama lagi kita ngobrol. Mungkin di New York itu. Iya, New York. Insya Allah di New York ya. Di New York State, di New York City ya. Insya Allah. Dan ibu kotanya jangan lupa Albany ya, bukan New York ya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi dialog kita dengan Ustadz Syamsi. Gimana bahasanya? Syamsi ya, Ali. Itu matahari artinya. Matahari ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, di Uber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Saya baru saja wawancara Ustadz Syamsi Ali, imam besar di Amerika Serikat. Sebelumnya di New York, sekarang di New York juga ya, masih di New York, tapi berbeda tempat sudah ya. Dan Ustadz sedang berusaha membangun sebuah pesantren yang luar biasa di Amerika Serikat, tidak tanggung-tanggung di Connecticut. Connecticut itu berapa kilometer dari sekitar 2 jam naik mobil dari 2 jam driving naik mobil dari New York. Dan sekarang tahap pembangunan, dan ini sangat luar biasa. Sobat Era sekalian yang mau berderma baik di BNI Syariah, Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Inka Nusantara Madani. Kalau mau cek online-nya, ada juga donasi online di www.nusantarafoundation, foundation bahasa Inggris ya, .org/donasi. Nanti akan ditampilkan di sini ya semuanya. Dan juga ini ada juga kontak ya. Kontaknya di +62, siapa tahu yang nomor kontaknya sedang di luar negeri ya. +62 811 99 80320. Tapi saya ingin ke Ustadz Syamsi Ali barangkali langsung menyampaikan pesan mengenai pembangunan pesantren ini apa dan bagaimana. Mungkin Sobat Era pengen tahu juga. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini bahagian dari jawaban terhadap hal yang cukup menggalaukan saya sebagai putra bangsa yang lama di luar negeri ya, bahwa kok Indonesia dan Muslim Indonesia khususnya di Amerika itu kurang dikenal. Maka salah satu upaya saya, dan ini bagian dari komitmen saya sebagai bagian dari perjuangan saya, untuk mengenalkan Islam dan Indonesia sekaligus sebagai negara Muslim terbesar dunia. Karena selama ini kalau ada usaha-usaha besar untuk umat Islam, biasanya yang dikenal Saudi, Qatar, Emirat dan sebagainya. Yang which is dianggap negara kaya kan? Ya, gitu. Maka saya ingin sebenarnya mengenalkan pertama bahwa Indonesia itu tidak kecil-kecil banget ya. Kita ini negara besar, bangsa besar, punya potensi yang sangat hebat. Dan sebenarnya sejujurnya dengan segala permasalahan ekonomi yang kita hadapi, Indonesia itu kaya dalam upaya untuk merubah image Islam yang cukup disalahpahami dunia barat dan Amerika khususnya. Apalagi memang Amerika ini
ingin ada alternatif, wajah alternatif bagi Islam. Sebab sejak 9/11 tahun 2001 serangan WTC itu kepercayaan kepada dunia Timur Tengah itu berkurang. Karena dari sekian yang ditulis kan semuanya dari Timur Tengah. Maka Amerika, jadi, Indonesia bisa muncul alternatif wajah Islam dunia. Dan sebenarnya kenapa Bush di tahun 2001 datang ke Bali ketika itu bulan Desember, ketemu dengan Pak Deddy Syamsuddin, walaupun Ayah Jim menolak ketika itu karena beliau lagi jaya-jayanya. Tapi harapannya Indonesia bisa ada di garda terdepan untuk menampilkan Islam itu. Karena Islam kita ini memang Islam yang ramah, diakui atau tidak ya, bisa merangkul orang, bisa tersenyum, ya sopan kalau ngomong, dialog kita juga tidak seglek gitu ya, tidak rigid, tidak kaku. Nah ini semua diinginkan. Tapi yang terpenting adalah kita ini menjadi negara Muslim terbesar, saya yakin bukan sembarangan. Ini ada amanah besar di pundak kita, dan amanah itu adalah harus berada di garis terdepan untuk menjadi dai dan daiyah, untuk menampilkan bahwa Islam itu bukan bahaya kepada dunia. Islam itu bukan ancaman, Islam itu kontribusi kok. Islam itu justru datang untuk memperbaiki dunia kita ini. Kenapa ditakuti kan gitu? Nah, maka salah satu cara saya mengenalkan Islam dan Indonesia adalah membangun pondok pesantren ini. Karena jadi, bagi saya pondok pesantren, pondok pesantren di Amerika Serikat keren kan? Iya, karena bagi saya pondok pesantren itu adalah backbone Islam di Indonesia ya. Baik Muhammadiyah maupun NU ya, kita punya pesantren. Maka harapan saya mudah-mudahan lewat pesantren ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun mungkin saya sudah tidak di sini. Jangan dikenal bahwa ini proyek Nusantara, bukan. Ini proyek Indonesia. Ini adalah sumbangan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia kepada perjuangan dakwah global kita, khususnya di Amerika Serikat. Insya Allah. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi kalau memang mau berderma, berdonasi, ini bisa disampaikan ini, nanti ditulis di sini sekali lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Sobat Era sekalian yang memang terbuka hatinya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Samsi. Mudah-mudahan segera terrealisasi apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.